Audio Jungle. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sensor LDR, adaptor, dan relay. Penjelasan ini akan meliputi pengertian, fungsi, dan cara kerjanya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sensor LDR. Sensor LDR atau Light Dependent Resistor merupakan salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensasi cahaya yang mengenai sensor ini. LDR juga dapat digunakan sebagai sensor cahaya. Perlu diketahui bahwa nilai resistansi dari sensor ini sangat bergantung pada intensitas cahaya. Semakin banyak cahaya yang mengenainya, maka akan semakin menurun nilai resistansinya. Sebaliknya, jika semakin sedikit cahaya yang mengenai sensor atau gelap, maka nilai hambatan akan menjadi semakin besar, sehingga arus listrik yang mengalir akan terhambat. Fungsi dari sensor LDR ini yaitu sebagai sebuah sensor cahaya dalam berbagai macam rangkaian elektronika, seperti saklar otomatis berdasarkan cahaya yang jika sensor terkena cahaya, maka arus listrik akan mengalir atau on. Dan sebaliknya, jika sensor dalam kondisi minim cahaya atau gelap, maka aliran listrik akan terhambat atau off. LDR juga sering digunakan sebagai sensor lampu penerang jalan otomatis, lampu kamar tidur, alarm, rangkaian anti maling otomatis menggunakan laser, shutter kamera otomatis, dan masih banyak lagi lainnya. Dan juga saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari sensor LDR ini. Prinsip kerja LDR sangat sederhana, tak jauh berbeda dengan variabel resistor pada umumnya. LDR dipasang pada berbagai macam rangkaian elektronika dan dapat memutus dan menyambungkan aliran listrik berdasarkan cahaya. Semakin banyak cahaya yang mengenai LDR, maka nilai resistansinya akan menurun. Dan sebaliknya, semakin dikit cahaya yang mengenai LDR, maka nilai hambatannya akan semakin membesar. Demikian sedikit informasi mengenai LDR. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adaptor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari adaptor. Adaptor merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC atau bolak-balik yang tinggi menjadi tegangan DC atau searah yang lebih rendah. Pada prinsipnya, adaptor merupakan sebuah power supply atau catu daya yang telah disesuaikan voltasenya sangat dengan peralatan elektronika yang akan disuplainya. Sebuah alat yang beroperasi pada voltase 12 volt, maka harus memiliki sebuah adaptor yang bertugas untuk mengubah voltase 220 VAC dari PLN menjadi 12 VDC. Tanpa kehadiran adaptor, maka perangkat elektronika tersebut akan mengalami kerusakan karena tidak mampu beradaptasi akan voltase yang terlalu tinggi dalam bentuk AC atau bolak-balik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan penggunaan adaptor. Fungsi utama sebuah adaptor yakni mengubah arus AC menjadi DC dengan besar tegangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan beban atau peralatan listrik. Selain itu, fungsi lain dari sebuah adaptor ialah sebagai alat untuk menyambungkan sumber tegangan DC atau juga menjadi sebuah alternatif pengganti dari tegangan DC seperti baterai dan aki. Adaptor banyak digunakan sebagai power supply dan catu daya dalam beberapa peralatan elektronika seperti amplifier, radio, televisi, dan beberapa perangkat elektronika lainnya. Selain adaptor dipasang langsung pada peralatan elektronika, ada juga yang diterangkan sendiri secara terpisah. Untuk adaptor yang terpisah dari peralatan elektronika merupakan adaptor yang bersifat universal, di mana pada tegangan outputnya dapat diatur manual sesuai dengan kebutuhan. Misalnya 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 9 volt, dan seterusnya. Namun ada juga adaptor yang terpisah yang juga menyediakan tegangan tertentu dan diaplikasikan untuk rangkaian elektronika tertentu seperti adaptor laptop dan adaptor monitor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari adaptor atau DC power supply. Penjelasan singkat tentang prinsip kerja DC power supply pada masing-masing blok berdasarkan diagram blok di atas. Saya akan menjelaskan tentang diagram blok di atas. Yang pertama yaitu transformator atau trapu. Transformator atau disingkat dengan trapu yang digunakan untuk DC power supply adalah transformer jenis step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika yang terdapat pada rangkaian adaptor atau DC power supply. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang terdiri dari dua bagian utama yang terbentuk lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder.
Lilitan primer merupakan input daripada transformator, sedangkan outputnya adalah pada lilitan sekunder. Meskipun tegangan telah diturunkan, output dari transformator masih berbentuk arus bolak-balik atau arus AC yang harus diproses selanjutnya. Yang kedua yaitu rectifier atau penyeara gelombang. Rectifier atau penyeara gelombang adalah rangkaian elektronika dalam power supply atau catu daya yang berfungsi untuk mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC. Setelah tegangannya diturunkan oleh transformator step down, rangkaian rectifier biasanya terdiri dari komponen dioda. Terdapat dua jenis rangkaian rectifier dalam power supply, yaitu half wave rectifier yang hanya terdiri dari satu komponen dioda dan full wave rectifier terdiri dari 2 atau 4 komponen dioda. Yang ketiga yaitu ada filter penyaring. Dalam rangkaian power supply adaptor, filter digunakan untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari komponen kapasitor atau kondensator yang jenis elektrolit atau ELCO atau elektrolit kapasitor. Dan yang terakhir yaitu ada voltage regulator atau pengatur tegangan. Untuk menghasilkan tegangan dan arus DC atau arus searah yang tetap stabil, diperlukan voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban, dan juga tegangan input yang berasal dari output. Filter voltage regulator pada umumnya terdiri dari dioda Zener transistor atau IC integrated circuit. Pada DC power supply yang canggih, biasanya voltage regulator juga dilengkapi dengan short circuit protection atau pelindung atas hubungan singkat, dan current limiting atau pembatas arus, ataupun over voltage protection atau perlindungan atas kelebihan tegangan. Baiklah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang relay. Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar atau switch elektrik yang dioperasikan secara listrik dan terdiri dari 2 bagian utama, yaitu elektromagnet atau coil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Komponen elektronika ini menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi relay. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa relay merupakan fungsi sebagai saklar elektrik. Namun jika diaplikasikan ke dalam rangkaian elektronika, relay memiliki beberapa fungsi yang cukup unik. Beberapa fungsi tersebut yaitu: 1. Mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan menggunakan bantuan sinyal tegangan rendah. Yang kedua yaitu ada menjalankan logic function atau fungsi logika. Yang ketiga yaitu memberikan time delay function atau fungsi penundaan waktu. Dan yang terakhir yaitu melindungi motor atau komponen lainnya dari konsleting atau kelebihan tegangan. Baiklah, dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan cara kerja relay ini. Setelah mengetahui pengertian serta fungsi dari relay yang saya sebutkan tadi, Anda juga harus mengetahui cara kerja atau prinsip kerja dari relay ini. Namun sebelumnya Anda perlu mengetahui bahwa pada sebuah relay terdapat 4 bagian penting, yaitu elektromagnet atau coil, armatur, switch contact point atau saklar, dan spring. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar di bawah ini. Berikut adalah struktur sederhana relay. Seperti yang di atas, kontak point relay terdiri dari 2 jenis, yaitu normally closed atau NC, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada pada posisi close atau tertutup. Normally open atau no, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berupa pada posisi open atau terbuka. Ini yaitu merupakan gambar iron core. Berdasarkan gambar di atas ini, iron core besi yang didirikan oleh kumparan coil berfungsi untuk mengendalikan iron core tersebut. Ketika kumparan coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet sehingga akan menarik armatur berpindah posisi yang awalnya NC tertutup ke posisi no terbuka, sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi no. Posisi armatur yang tadinya dalam kondisi close akan menjadi open atau terhubung. Armatur akan kembali ke posisi close saat tidak dialiri listrik. Coil yang digunakan untuk menarik kontak point ke posisi close umumnya hanya membutuhkan listrik yang relatif kecil.
Demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan mengenai sensor LDR, adaptor, dan relay. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.